Oke, selamat datang pada video YouTube Guntur Putra, video langganan mahasiswa yang saya ajar ya. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat modeling primitive all, kayak gini ya kira-kira. Bentar, mana ya contohnya? Nah ini. Oke, ini primitive all. Jadi yang dipenting pada pelajaran ini adalah bagaimana penggunaan subdivision surface dan mirror itu beberapa modifier yang akan kita tambah ya, subdivision surface, mirror, dan UV sim. UV sim itu apa? Nanti kita coba untuk masuk. Terus juga texture painting. Nah, jadi ini teksturnya bukan menggunakan base color, tapi nanti Anda akan mencoba untuk melukis gitu pada objeknya langsung. Oke? Jadi sebelum dilukis itu dipotong dulu, namanya UV sim. Nanti kita masuk situ ya. Nah, ini contohnya mungkin bisa saya copy dulu, saya taruh keluar. Ini hanya referensi, ini bukan blueprint, jadi tidak perlu harus menggunakan blueprint. Nah, kita buat blockingnya dulu, teman-teman. Shift A. Nah, bentar, screen case saya aktifkan, saya tutup lagi. Oke. Shift A, add mesh, cube, GZ, geser ke atas, scale biasa, GZ lagi. Oke. Nah, ini dasar dari badannya ya. Lanjut, itu kita shift coba untuk memindahkan kursor ini ke titik ini dengan menekan shift S pada keyboard lalu kursor to selected set. Nah, jadi langsung pindah. Jadi saat Anda membuat objek baru, shift A itu objeknya bakal ada di apa ya? Di origin itu ya, di kursor yang sudah kita buat. Atau kita duplikat aja ini. Jadi objek kubus ini shift D lalu tekan X pada keyboard, geser ke samping kanan. Nah, lalu scale biasa S, lalu scale X pada keyboard. Nah, lalu Y, GX, maaf, GX. Nah, intinya kayak ini ya. Ditempel kayak gini. Nah, ini untuk sayapnya nanti. Nah, ini untuk sayapnya. Jadi sayapnya kita buat satu aja, nanti kita mirror. Untuk wajahnya juga, ini primitive all-nya bagus ditaruh di sini gambarnya. Jadi ini saya ubah aja jadi image editor, lalu image-nya bisa saya drag aja langsung ke dalam projectnya. Set. Oke. Nah ini wajahnya kayak love ya. Oke, ini sayap. Sayapnya kita buat satu aja. Nanti kita mirror. Atau sekarang aja ya. Lalu klik sayapnya. Add modifier. Pilih mirror. Nah, jadi mirror itu dia menduplikat objeknya. Kayak cermin lah konsepnya ya. Nah, lalu mirror objeknya kita pilih yang badannya, yang besar ya, set. Maka akan otomatis mirror ke sebaliknya. Itu sesuai dengan arah yang teman-teman pilih. Ini kan sumbu X ya. Kalau sumbu X kan arahnya merah, berarti kiri kanan merah ini. Kalau sumbu Y berarti beda lagi. Ini dempet dia, nggak kelihatan. Nah, tuh. Oke. Balik lagi pakai sumbu X. Oke, ini sayapnya. Sekarang kita buat wajahnya yang kayak love. Oke. Wajahnya dari badan juga kita duplikat shift D, tekan Y ke depan, scale biasa, scale sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu Y, GY, tembak ke depan. Oke, jadi lebih besar sedikit dari apa? Dari sayapnya. Kita blocking aja dulu. Lanjut, itu ada apanya ya? Ekornya. Itu dari plane, shift A lagi, mesh, plane, GY ke belakang. Scale sumbu X dibuat tipis, scale sumbu Y, GY lagi, nah kayak gini. Lalu scale sumbu X buat tipis sedikit, lihat dari sumbu X, rotasi, tempel, oke. Nah, lalu apalagi ya? Saya mau originnya ini ditaruh di ujung objeknya. Nah, cara memindahkan origin ada banyak ya. Bisa masuk ke edit mode, lalu blok semua ini, aktifkan X-ray dulu, blok semuanya, lalu di G. Nah, itu kan cuma perpindahan dari face dan vertexnya ya. Jadi originnya ketinggalan juga bisa, Anda gitu.
di edit mode. Oke, di G, taruh sini di ujung. Balik ke object mode. Matikan lagi X-ray-nya. Nah, G lagi. Jadi tujuannya saat Anda men-scale nanti, nah jadi pusat scale-nya itu di originnya. Rotasi juga gitu. Oke. Sebenarnya nggak dipindahin nggak apa-apa, cuman lebih memudahkan saat Anda kerja gitu. Sekarang saya duplikat ini, duplikat, langsung rotate. Nah, kan enak gitu kan waktu rotate-nya. Terus bisa Anda gunakan mirror juga. Add modifier, mirror, mirror objeknya pakai yang ini, yang tengah. Oke, jadi ibaratnya mirror object ini posisi kacanya mau ditaruh di mana gitu. Jadi ini kalau kita pindah itu juga ngaruh gitu. Kan posisinya pasti di tengah terus gitu ya. Oke, ini agak ke bawah. Dan ini nggak harus persis kayak punya saya ya. Saya hanya menunjukkan tekniknya dan boleh Anda ubah gitu. Berkreasi sesuai dengan seni yang Anda punya masing-masing. Oke, lanjut. Untuk kakinya juga blocking. Shift A itu pakai silinder. Dan silindernya itu tertutup ya. Kita habis Shift A silinder tadi langsung pilih ini. Nah, pilih vertexnya kita ubah jadi 16 saja cukup. Karena dia kecil ya ini kakinya, jadi nggak perlu detail. Lalu GZ, scale biasa. Lihat dari sumbu Y. G, scale biasa lagi, scale Z. Scale biasa, scale Z lagi, disesuaikan aja. Lihat dari sumbu X. Rotasi. Kalau unggas itu arah kakinya ke belakang ya, lututnya di belakang. Nah, ini udah kaki sebelah sebelah kirinya ya. Mungkin dikasih jarak sedikit. Oke, lalu lihat dari sumbu X, kita duplikat ini, kita rotasi lagi, kita dempet aja di sini. Scale sumbu SZZ, double Z itu untuk sumbu lokal ya. Sebelumnya udah saya jelaskan. Jadi ada misalnya contoh ini GZ. Nah, ini Z global. CZ sekali lagi, ini Z lokal. Jadi maksudnya kalau global itu sesuai dengan arah ini, kalau lokal itu sesuai dengan arah si objeknya gitu. Oke, disesuaikan aja. Lalu di sini ada spare ya, UV spare. Bisa kita pindahkan lagi nih. Shift S, cursor to selected. Shift A, mesh, UV spare, scale. Lihat dari sumbu X, G, taruh sini aja. Oke, lalu untuk kakinya itu juga silinder. Shift A, mesh, silinder, cuman di sini settingan silindernya ubah jadi 8 kalau tidak salah ya. Atau 6. Oke, kayaknya 6. Oke, scale sumbu Z buat tipis, sob terlalu tipis. Sesuaikan aja. Oke, gitu. Kayaknya 7 ya. Coba saya pindah dulu cursornya sini. Mesh silinder coba kita buat 7 atau 8. 8. Oke, 7 deh. Soalnya intinya itu ada yang bagian depannya ini ada 3 sisi ya. Sisi kiri, tengah, dan kanan. Oke, kalau sudah kita sesuaikan aja ukurannya. Gitu ya kira-kira. Nah, lalu ini kakinya kan baru setengah ya. Sesuaikan juga ukurannya kalau terlalu besar. Sama, kita gunakan mirror. Klik objeknya, add modifier, pilih mirror. Mirror objeknya pakai yang badannya aja. Cube. Nah, bisa kita copy mirrornya. Itu kita klik ini, tahan shift, klik lagi yang kaki bawah, klik lagi yang lututnya. Lalu klik terakhir objek yang mau kita copy mirrornya, lalu tekan Ctrl L pada keyboard, pilih copy modifier. Untuk jarinya juga itu Shift S dulu, cursor to selected, Shift
A mesh cube. Scale sumbu Y. Kita buat kecil, GY, scale lagi, nah gitu. Nah, lalu si jarinya ini kita add modifier, itu subdivision surface. Nah, lalu masuk ke edit mode, Ctrl R, tambah loop cut di sini satu, klik satu kali, geser ke belakang. Nah, gitu. Lalu mungkin kita balik lagi ke object mode dulu, scale sumbu Z dibuat agak tipis jarinya, GZ lagi. Balik lagi ke edit mode dan Ctrl R, loop cut arah vertikal ya, klik satu kali, geser ke bawah. Terus vertex yang dua ini, GZ. Nah, tuh. Gitu ya kira-kira. Lalu balik ke object mode, ini bisa Anda ubah level viewportnya jadi 2. Gitu. Silakan berkreasi, sebenarnya bisa lebih banyak kreasi gitu ya, mau jarinya kayak ini atau kayak gitu. Nah, saya hanya menunjukkan caranya, atau bagian depannya juga bisa di scale sumbu X. Nah, tuh. Balik ke object mode dan ini jarinya masih pisah ya, lihat dari sumbu X dulu. Nah, tuh. Bisa di GY atau scale Y buat agak panjang jarinya. Lalu, jari yang satu ini Anda duplikat, Shift D sumbu X, lalu RZ, GY, RZ lagi, rotasi lagi, nah kayak gitu. Jadi kita tempel ke sisi yang satunya lagi, kita gunakan mirror. Habis pakai subdivision, tambah mirror. Nah, lalu mirror object, kita pilih telapak kakinya. Gitu. Ini juga bisa dikasih modifier bevel mungkin ya, ini yang telapak kakinya. Atau sebelum bevel kita apply dulu, Ctrl A, scale, baru add modifier. Cari bevel, mana ya bevel? Set. Nah, itu. Lalu mungkin areanya kita kurangi jadi 0,01 atau 0,05. Kebanyakan kayaknya. Coba 2. Nah, itu. Oke. Boleh. Nah, dan ini kita kasih mirror juga yang jari tengahnya dulu ya. Dan mirror objeknya tentunya badannya. Soalnya badannya berada di tengahnya ya. Lalu bagaimana dengan ini? Ini kan udah pakai mirror gitu. Nah, udah pakai mirror. Terus untuk ke sini berarti kita tambah mirror lagi. Jadi double mirrornya. Ibaratnya itu ini langkah kerja ya. Jadi ini objek. Satu objek ya, awalnya cuma satu objek ini aja. Coba saya matikan semuanya. Nah, kan cuma satu objek ini. Lalu objek ini di subdivision, berarti dikasih mulus gitu ya. Modifier supaya mulus. Lalu si objek ini dikasih mirror pertama, set. Habis di mirror pertama, udah jadi kayak gini, di mirror lagi, set. Nah, cuman sekarang arahnya yang perlu kita atur. Ini arahnya masih ke belakang, ini sumbu X ya arahnya, masih belum jelas. Dan mirror objeknya kita pakai yang ini, set. Nah, itu langsung diubah aja mirror objeknya, ambil yang badan, bakal otomatis langsung terpasang nih. Jadi mirrornya ada 2, subdivisionnya 1. Oke. Itu untuk blockingnya, lanjut blocking wajah. Nah, untuk wajah, ini kelihatan seperti garis-garis topologi ya, teman-teman. Untuk wajah itu juga kita menggunakan mirror. Cuman ini lebih agak kompleks dari mirror yang di bawah. Kalau mirror itu memang menduplikat beda objek, kalau ini dalam satu objek. Coba ya, kita klik wajahnya, lalu masuk ke edit mode, set. Lalu di edit mode kita potong 2, Ctrl R, set. Langsung double klik ya, biar pas di tengah. Nah, itu kalau kita aktifkan X-ray kan kelihatan tuh. Ini kan tembus ya, nggak kelihatan apanya, titik di dalamnya. Jadi aktifkan X-ray atau shortcutnya Alt Z. Nah, lalu vertex yang ini, sisi kiri ini kita hapus. Pilih, lalu tekan X, delete vertex. Lalu kalau kita balik ke object mode,
itu cuma tinggal setengah sisinya ya. Nah, lalu yang setengah sisi ini kita add modifier, pilih mirror. Nah, jadi kalau kita ubah di sisi sini, bagian kanannya juga, bagian kirinya juga ikutan berubah gitu. Kita aktifkan clipping. Nah, jadi clipping ini apa? Clipping ini bedanya kalau belum diaktifkan, yang bagian tengah ini bisa kita geser gitu. Kita potong gitu ya, kalau kita geser. Tapi kalau kita aktifkan clipping, yang bagian tengah ini dia nempel gitu. Jadi nggak bisa kita geser. Itu bedanya. Nah, untuk sekarang kita aktifkan clipping. Lalu, kita buat topologinya dulu. Ctrl R. Kita buat mungkin ini berapa ya? Langsung double klik aja ya. Saya lihat loop cut-nya ada 8 yang atas. Berarti yang arah sini cukup 4 aja. Karena dia setengahnya lagi ada di sisi kiri. Oke, sudah. Lalu untuk apa? Untuk hidungnya ini bisa Anda pilih face. Lalu lihat dari depan. Pilih beberapa face di sini. Oke, kayaknya kayak gini ya. Lalu di extrude, set ke depan kayak gini. Nah, lalu pilih edge selection, lalu edge yang paling atas Anda G Y ke belakang. Nah, sampai agak dempet gitu aja ya. Nah, boleh kayak gini. Lalu pilih vertex selection. Lalu beberapa vertex ini digabung gitu. Nah, ini kan ada 2 vertex nih. Pilih vertex ini, tahan shift, pilih vertex yang ini lagi, tekan M pada keyboard. Tekan M, artinya merge atau menggabung. Pilih add center aja. Nah, gitu juga semuanya. Oke. Lalu, coba kita tambahkan modifier, balik ke object mode lagi. Kita tambahkan modifier subdivision surface. Nah, itu mulai kelihatan mirip ya, kayak ini. Boleh segmennya ditambah jadi 2 aja cukup, jangan lebih dari 2 ya. Gitu. Lalu untuk membuat wajahnya yang seperti love itu ya, balik ke edit mode, masuk lihat dari tampilan depan, lalu aktifkan X-ray. Nah, pilih vertex selection, lalu Anda geser-geser ini, gitu, dengan menggunakan proportional editing, gitu. Aktifkan dulu proportional editing, set, pilih shape-nya yang sharp mungkin. Nah, ini jadi ini jenis dari proportional editing. Proportional editing itu apa? Jadi saat Anda meng-G atau menggeser objek, itu akan terpengaruh beberapa vertex yang ada di sekitarnya gitu. Dan bentuk dari ibaratnya brush-nya ya. Atau ini fell off namanya kalau di 3D. Fell off-nya ada yang sharp. Kalau sharp berarti tajam kayak gini. Ada juga yang smooth. Nah, gitu. Jadi dipilih aja. Untuk bagian sudut ini, karena dia tajam, saya G ke samping dengan menggunakan sharp dulu. Nah, dan menseleksi vertexnya jangan cuma diklik satu kali kayak gini. Kenapa? Kalau diklik satu kali kayak gini, hanya bagian depannya aja yang terpilih gitu. Bagian belakangnya enggak, karena dia ada 2 sisi ya, depan dan belakang. Jadi Anda blok biar dua-duanya kena. Oke, sekarang di G, scroll ke depan untuk memperkecil, scroll ke belakang untuk memperbesar. Kita buat sampai mirip aja. Oke, ini udah. Saya ubah jadi smooth. Geser ke bawah. Mainkan scrollnya ya. Dan ini dagunya tajam. Saya pakai yang sharp lagi untuk bagian sudut. Set. Dan ini juga. Oke, gitu kira-kira. Bisa di scale sumbu Y kalau terlalu tebal. GY ditempel ke belakang. Dan untuk sayapnya sama. Untuk sayapnya di Ctrl R bagi beberapa segmen, mungkin 8 atau berapa. Ini saya pakai 6 ke atas dan berarti ke ini sampingnya juga 6. Lihat dari sumbu X. Lalu aktifkan X-ray atau ALT
Z ya. Pilih ini. Nah, buat sayapnya sampai kayak gini ya, mirip. Oke, videonya udah sampai 20 menit. Semoga Anda tidak bosan menontonnya. Biasanya kalau video panjang itu malas nontonnya ya. Saya pun juga gitu. Cuman ini karena kuliah ya. Kuliah pun di kelas kan kita praktiknya sampai berjam-jam, nggak masalah. Oke, buat sedemikian rupa. Oke, matikan X-ray, balik ke object mode, tambah modifier, subdivision surface, mungkin viewportnya, levels viewportnya ubah jadi 2, dan tambah mata, taruh shift klik kanan, taruh cursor sini, shift A, tambah silinder atau apa ya, UV sphere. Lalu UV sphere-nya di scale, rotasi sumbu X90. Kenapa dirotasi? Dia akan bola gitu kan. Pertanyaan Anda pasti seperti itu. Karena bawaannya itu arah titik pusatnya itu saat masuk ke edit mode itu ke atas gitu, titik pusatnya. Nah, jadi kita butuh yang ini, yang lingkaran ini untuk jadi bola matanya nantinya gitu. Oke, atau saat dipotong juga gitu, walaupun matanya hitam, bagusnya memang di arah matanya itu ke depan titiknya. Oke, rotasi sumbu X90 ter. Lihat dari sumbu X, scale sumbu Y buat pipih kayak Mentos. Tempel aja ke situ. Scale sesuaikan ukurannya. Oke, ini hidungnya terlalu besar. Bisa kita ubah ini, vertex yang 2 ini dan ini juga. Kita pakai proportional editing GX ya. Atau pakai fill off yang smooth mungkin. GX juga. Nah, balik ke object mode. Gitu kira-kira. Matanya juga pakai modifier mirror. Mirror object pakai badan aja, nggak apa-apa. Scale, sesuaikan ukurannya. Kalau burung hantu itu matanya besar, kalau nggak salah ya. Oke, selesai untuk blockingnya. Lanjut pada video berikutnya aja. Sampai ketemu di video berikutnya.